Share. Mana screen 2? Nah, ini ya. Nah, ini kan ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke. Kita coba di Excel. Oke, ini nggak bisa gede-gede. Oke. Oke, datanya apa? Misalnya ini yang mau yang C atau yang D? Yang C dulu ya. Oke. Datanya X1 berapa? 0,33. Terus P-nya 120 KPA. 120 KPA. Oke. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita bisa kan kemarin ininya tebak T dulu ya. T tebak. Oke. T tebaknya bisa kita coba random dulu. 100 Celsius. Kita bisa buat random dulu aja. Nanti cek kalau tebakannya gagal baru ganti yang lain. Oke? Pak, maaf Pak. Ya. Boleh direkam? Udah kan? Udah tuh. Sudah ya, Pak? Sudah. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, hitung sekarang P1 sat bisa mendengar suara sendiri. Oke. Hitung P1. Bagaimana metode? Memakai persamaan Antoine, Pak. Ini benzen toluan ya. Sistemnya benzen toluan, biar nggak lupa. Benzen toluan. Oke, P1 sat pakai Antoine. Mana Antoine-nya? Oke, P1 sat ini berapa? Benzen. Ini. Jadi P sama dengan eksponen berapa? 8594. 8594 dikurangi B-nya berapa? 2773,78 dibagi dalam kurung T 100. lewat ini. T kemudian ini ditambah dikurangi berarti ya. C-nya kan minus. Kurangi 53,08. Oh iya, kurungnya. Oh, ternyata ini harus dalam Kelvin ya. Ini harus dalam Kelvin, berarti ini B1 ditambah 273. Oke, 179. Ini KPA. Terus P2 sat sama dengan eksponen toluan. Toluan ini berapa? 14,0098 dikurangi 3103,01 0,01 dibagi dalam kurung ini ditambah 23 dikurangi 53,36. 0,36. Gitu. Sekarang P hitung tadi P hitung rumusnya gimana? X1 dikali
P1 sat. Kan yang ini ya. Dari sini kan ini ya. Hitung P total. Hitung P total. Sama dengan Y1 dikali P total. X1 dikali P1 sat. Ditambah X2 kali P sat. X2-nya kan 1 dikurangi X1 dikali P2 sat. Nah, P hitungnya 120, P soalnya 120, P hitung 108. Kita hitung selisihnya. Sama dengan solutkan boleh. Ini dikurangi, salah. Ini dikurangi, nih. Karena absolut mau bolak-balik juga boleh. Nah, ini yang harus kita nolkan kan? Di sini kita bisa pakai what if analysis pakai goal stick. Ini selisihnya kita dekati ke 0 dengan mengubah-ubah nilai temperatur. Gitu? Oke. Temperaturnya itu Celsius. Kenapa? Temperaturnya itu Celsius gitu. Temperaturnya Celsius. Tapi nanti yang masuk ke perhitungan ini KPA. Nah, ini dapat selisihnya 0,33. Menurut kalian sudah cukup kecil atau belum? Kalau belum, kita perkecil lagi, kita ganti pakai solver. Solvernya belum ada ternyata. Bentar, saya tambahin solvernya dulu. Add-ins. Oke. Bentar. Add-ins. Add-ins. Ya. Pak. Ya. Itu sebenarnya T-nya dalam Celsius atau dalam Kelvin, Pak? Yang masuk ke perhitungan P1 sat dan P2 sat dalam Kelvin. Ini Soalnya di rumusnya bukannya ini apa dia T per derajat Celsius, jadinya jadi dimensionless gitu, Pak. Yang mana? Rumus yang mana? Rumus yang saya dapat di literatur yang lain, Pak. Sama yang dikirim di chat sama Naufal Atala ini, Pak. Mana? Di buku Smith katanya T per derajat Celsius, jadinya E pangkat A min B per T per derajat Celsius. Ya, tergantung dari buku sumbernya. Makanya kemarin waktu saya jelaskan tentang tentang Antoan ini, persamaan Antoan, parameter Antoan mengikuti rumusnya. Kalau kalian pakai yang angka-angka Antoan yang di buku Smith, maka ya ikuti juga di situ temperaturnya pakai apa. Nah, ini saya ambil bukan dari buku Smith kayaknya, ini saya ambil dari Dobert kayaknya. Yang di Dobert ini T-nya diminta dalam Celsius. Gitu. Jadi nanti tergantung tergantung nanti si tabel Antoan ini mensyaratkan dalam satuan apa gitu. Oh, berarti dalam hal ini disyaratkan dalam satuan Kelvin ya, Pak, Nah, T-nya. kalau yang tabel yang saya tampilkan ini, yang saya tampilkan di slide, ini dia menghendaki dalam Kelvin. Makanya kalau kamu cek yang di buku Smith sama yang angka di sini pasti beda angka-angkanya. Iya, benar, Pak, beda, Pak. Beda. Gitu. Jadi ikuti ikuti satuan dan rumus yang ada di di tabel yang kalian punya. Makanya saya bilang bahkan di beberapa buku ada yang nulisnya ln P sama dengan A min B per T. Ada yang cuma seperti itu saja. Gitu. Dan ya itu sah-sah saja karena model itu juga cocok gitu. Tinggal diikuti saja tabelnya dalam satuan apa. Oke, nah ini saya 0,033 masih kurang puas, kurang kecil. Saya pakai solver aja. Kok salah berarti? Kemana data analisis? Add-ins.
Solver, harusnya solver. Solver. Selisih ini mau kita dekati ke angka 0 dengan mengubah ini. Nah, sekarang kita lihat selisihnya. T soalnya 120, T hitungnya 119,99999 dengan selisih 1 pangkat 10 pangkat min 5. Nah, ini jadi sekarang berapa temperaturnya? Berapa temperatur? Kan di soal ditanya temperatur ya? Berapa temperatur bubble-nya? 103, Pak. Itu 103 Kelvin, Pak. 103. Mana tadi? Soalnya mana tadi? 103 Kelvin. T-nya 103 Kelvin. Oke, setelah dapat T-nya, lalu setelah dapat T yang benar, lalu hitung Y1. Y1 rumusnya apa? Y1 rumusnya X1 P1 sat dibagi P. X1 ini sama dengan X1 dikali P1 P1 sat sat dibagi dibagi P. P. Udah itu Y1-nya. Berapa Y2? Kalau Y2 tinggal 1 dikurangi Y1. Udah dapat. Gitu. Coba, ada yang masih bingung? Pak mau nanya, itu yang cari Y1-nya itu masih tinggal apa? Iniin persamaan Antoine itu ya, Pak? Kenapa? Yang buat cari Y1 masih pakai persamaan Antoine kan? Yang Y1 dikali P total sama dengan X1 dikali P1. Iya, Oh, oke. kan jadinya pakai yang ini nih. Nah, Iya, ya. Kasih, Pak. oke. Nih. Oke, silakan ada pertanyaan lain? Izin tanya, Pak. Ya. Untuk tetebak nanti itu jadi apanya, Pak? Temperatur apanya, Pak? Kenapa? Bukan. Untuk tetebaknya tadi Bapak bilang sempat ada bilang kata Ini. bubble. Ini, T-bubble ini. Temperatur yang ditanya ini. Oke. Temperatur jawabannya itu. Baik, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Pak, mau bertanya yang bagian tadi yang di pas goalseek itu yang mana diubah-ubah, Pak? Kok di saya nggak bisa ya, Pak, dari tadi? Jadi goalseek itu, mau goalseek mau solver, ini set cell to value berapa. Jadi ini set cell ini adalah sel mana yang ingin ditargetkan. Kan yang kita inginkan selisihnya mendekati 0 kan ya? Yang kita inginkan selisihnya mendekati 0 ya. Jadi selisih ini harus sedekat mungkin dengan 0. Dengan mengubah-ubah apa? Apa yang diubah-ubah? Tebakan temperaturnya. Udah, oke. Nanti dapat. Kalau tebakannya ngasal gimana? Kita lihat kalau tebakannya ngasal, misalkan 200 Celcius. Saya bisa pakai solver sebenarnya. Solve. Tuh. Ujungnya dapat juga. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Halo, Pak. Ya. Yang materi ini minggu kemarin belum di-upload ya, Pak, rekamannya? Oh, rekaman. Iya. Iya, nanti sore ini sekalian. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Pak mau nanya, Ya, kan silakan. berarti nomor 1 sama nomor 2 itu temperaturnya harus dikonversi ke Kelvin dulu ya Pak buat cari P-SAT-nya. Ya, ya. Kalau pakai rumus Pak. Kalau yang ada di slide saya, ya harus pakai diubah ke Kelvin dulu. Oh, oke Pak. Oke, sudah cukup jelas? Jelas Pak. Oke ya. Pak, Ya, kalau misalnya kita bikin goal seek-nya ke P hitung boleh nggak Pak? Di goal seek ke 120 gitu. boleh, bisa. Bisa juga seperti itu bisa. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Bisa langsung, jadi si P-hitungnya harus mendekati 120, boleh. Oke, udah bisa ya? Oh iya Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Itu terkait yang T-tebak tadi kan yang di slide Bapaknya itu kan apa tadi? Kelvin ya Pak. Berarti T-tebaknya itu Kelvin juga Pak? Iya, ya. Yang penting ini kan yang masuk rumusnya. Yang masuk ke rumusnya ya, harus dalam Kelvin. Nah, ini kalau saya tulis dalam Celsius, tapi nanti dalam rumusnya saya tambahin lagi tambah 273, sama aja. Itu kan cuma trik Excel aja. Oh, konversinya di dalam ya Pak? Saya konversinya saya masukkan di rumus ini. Itu kan masalah. Oh iya baik, terima kasih Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Silakan dilengkapi Excel-nya. Saya kasih deadline sampai malam ini, jadi masih bisa mengumpulkan. Oke, jadi itu adalah hukum Raoult. Gitu ya. Jadi hukum Raoult memodelkan jadi hukum Raoult kemarin asumsinya adalah cair ideal dan gas ideal. Nah, ada kasus lain, gitu ya. Tadi hukum Raoult ini berlaku kalau temperaturnya berada di bawah temperatur kritik kedua zat, gitu ya. Misalkan tadi toluen dan benzen, pakai hukum Raoult bisa dipakai kalau kalau temperatur kerjanya berada berada di bawah temperatur kritik, sehingga dia masih berkesetimbangan antara uap dan cair. Nah, sekarang bagaimana kalau kondisinya berada di atas salah satu kalau temperaturnya berada di atas titik kritik salah satu komponennya. Nah, kalau kasus seperti itu, maka digunakanlah hukum yang kedua ini, hukum Henry. Hukum Henry ini berlaku jika jika temperatur operasi berada di atas temperatur kritik salah satu komponen. Gitu. Sehingga si komponennya itu bukan mencair, gitu ya. Sehingga komponennya itu bukan mencair, tetapi istilahnya adalah terlarut dalam komponen lainnya. Nah, makanya ini biasanya dipakai untuk menghitung kelarutan gas dalam cairan. Nah, pakainya hukum Henry ini. Gitu. Kelarutan gas dalam cairan. Jadi
Misalnya, kita mau tahu berapa kelarutan oksigen dalam air atau CO2 dalam air. Gitu. Itu menggunakan hukum Henry karena campuran air dan oksigen itu tidak akan membentuk kesetimbangan. Tidak akan membentuk kesetimbangan fasa, tapi salah satunya akan terlarut dalam yang lainnya. Gitu. Nah, bedanya dengan Raoult, hukum Henry modifikasinya hanya mengganti tekanan karena sekarang karena tekanan uap jenuhnya karena di atas temperatur kritik sehingga tidak ada tekanan uap jenuh, gitu ya, karena tidak berkesetimbangan, sehingga yang jadi adalah YI dikalikan P sama dengan XI dikalikan HI. Gitu. Itu. Nah, di mana HI ini adalah konstanta Henry yang merupakan fungsi dari fungsi dari temperatur dan jenis komponen. Gitu. Ini hukum Henry seperti itu. Jadi misalnya, nah ini ditunjukkan contoh konstanta Henry untuk beberapa gas dalam air pada suhu 298 Kelvin atau suhu 25 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Untuk tekanan parsial yang sama, jadi tekanan parsial itu kan berarti YI dikalikan P ya. Untuk tekanan parsial yang sama, mana gas yang memiliki kelarutan lebih tinggi? Yang bilangan Henry-nya kecil atau besar? Untuk tekanan parsial yang sama, kan tekanan parsial itu berarti YI dikalikan P ya. Untuk YI dikalikan P yang sama, mana yang kelarutannya lebih besar? Gas yang konstanta Henry-nya besar atau gas yang konstanta Henry-nya kecil? Besar, Pak. Besar. Yang gimana? Yang besar, Pak. Yang besar. Itu gasnya yang Y kan, Pak? X dong, kan di fase cair. X-nya. Jadi untuk YI dikalikan P yang sama, jadi untuk YI dikalikan P yang sama, kalau misalnya jadi YI P yang sama, tekanan uap jenuh sama, berarti anggapnya ini konstan XI dikalikan HI. Mana yang kelarutannya besar? HI atau mana yang kelarutan dalam airnya besar? Yang Henry-nya besar atau Henry-nya kecil? Sepertinya Henry-nya besar. Yang ditanya yang kelarutannya besar ya, Pak? Yang kelarutannya besar. HI kecil bukan, Pak? Lihat aja dari logika ini. Yang kecil, Pak. Berarti kan XI sama dengan konstanta dibagi HI. Jadi kelarutan dalam air, kelarutan suatu gas berbanding terbalik dengan
konstanta Henry-nya. Kalau konstanta Henry-nya besar, maka kelarutannya kecil. Kalau konstanta Henry-nya kecil, kelarutannya besar. Gitu. Contohnya apa? Contohnya kalau kita bandingkan antara oksigen dengan CO2. Kelarutan oksigen dalam air besar atau kecil? Besar, Pak. Kelarutan oksigen dalam air? Relatif lebih Kecil, Pak. Kecil, Pak. Apakah air mengandung oksigen? Mengandung, Pak. Apakah air mengandung oksigen? Bagaimana? Mengandung, Mbak. Mengandung. Seberapa banyak? 1:2, Pak. Berapa banyak? Dua banding satu, Pak. Bukan atom oksigen ya. Kalau atom ini yang saya maksud adalah kandungan gas oksigen dalam air. Kelarutan gas oksigen dalam air. Sepertinya sedikit, Pak, jika melihat konstanta Henry-nya. Kan berarti gini ya, kan di dalam udara, ini udara, ya kan? Di udara tekanan parsial oksigen berapa? Di udara tekanan parsial oksigen berapa? Berapa? 100 mmHg bukan? P oksigen. Kan udara isinya apa? Kan tekanan parsial oksigen itu adalah berapa fraksi oksigen dikali tekanan udara total. Fraksi oksigen di udara berapa? 1, Pak. Loh, 21%-an, Pak. berapa? 20%-an gitu, Pak. Katakanlah 21% ya. Berarti Iya. ininya 0,21. Tekanan atmosferiknya 760 katakanlah 1 mm bar. raksa. 1 bar. Oke, siap. 1 bar. Karena Henry-nya juga dalam 1 bar. Henry 1 bar. Oke, siap, Pak. Jadi kalau kita pakai persamaan Henry, YI dikalikan P sama dengan XI dikalikan HI. Jadi XI sama dengan YI dikalikan P dibagi HI. YI-nya berapa tadi? 0,21. P-nya 1, Pak. 1 kan, karena dalam bar. Nih, si Henry-nya dibilang dalam bar. Nah, Henry oksigen berapa? 4. Itu 1000 atau apa, Pak? 1000. 44.380 berarti. Berapa? Sebentar, Pak. Uh, 4,732 kali 10 pangkat min 6, Pak. 4,732 dikali 10 pangkat minus 6. Min 6.
Atau kalau saya kasih kalau udah masukkan dalam ppm, jadinya 4,7 ppm. ppm. Artinya kelarutan oksigen dalam air itu hanya 4,7 ppm kalau tekanannya atmosferik. Jadi kalau ada orang yang jualan air beroksigen, gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih air beroksigen? Air kan memang beroksigen, Pak. Kalau beratom oksigen jelas lah ya, karena air itu H2O. Tapi kalau air mengandung gas oksigen, ya benar juga, kandungannya cuma 4,7 ppm. Kalau ada yang mengklaim misalkan ada, rasanya saya pernah lihat waktu itu ada minuman air mengandung oksigen 80 ppm. Nah, gimana caranya agar ini bisa, agar kalau mau jadi 80 ppm harus berapa tekanannya? Tekanan udaranya. Dinaikin 20 kali lipat, Pak, tekanannya, Pak. Dinaikin 20 kali lipat. Atau kan di dalam botol tuh ada tertutup gini ya. Gitu ya. Botol gimana sih bentuknya? Ya katakanlah botol gini lah ya, silinder aja misalnya. Ini ada air yang katanya mengandung oksigen, ini ada gasnya kan. Jadi bagaimana caranya agar meningkatkan air ini menjadi 80 ppm di sini? Yang pertama tadi Tingkatkan tekanan, Pak. tingkatkan tekanan sampai 20 kali lipatnya kurang lebih. 20 kali lipat. Kurang lebih seperti itu ya. Atau cara yang kedua? Iya, Pak. Tambahin tekanan, tambahin fraksi mol oksigen, Pak. Iya, si gas di atas botol, gas dibuat semurni mungkin oksigennya. Bisa nggak nyampe 80 ppm? Bisa. Tetapi sekarang pertanyaannya, ketika misalkan kalian udah bikin gitu ya, nah, misalnya kamu udah bisa berhasil bikin botol yang tahan 20 bar. Oke, jadi sekarang air di dalam botolnya mengandung gas oksigen 80 ppm. Apa yang terjadi ketika kamu mau minum air itu? Keluar gas. Tekanannya turun, Pak. Kalau mau minum, botolnya harus Dibuka dulu, Pak. harus dibuka. Ketika dibuka, tekanannya Turun, Pak. turun lagi. Kalau tekanannya turun, kelarutan oksigennya Balik juga, lagi, Pak. Pak. balik lagi. Jadi gimana pun juga kalau dalam air minum ya maksimal segitu. Gitu. Jadi sekarang kalian sudah tahu tentang hukum Henry. Jadi apa namanya? Sudah bisa kritis ya. Kalau ada orang yang nawarin air beroksigen, tanya oksigennya berapa ppm. Terus misalnya dia bilang, oh 80 ppm. Oh, tekanan dalam botolnya berapa? Nanti kalau dibuka gimana? Lumayan kalau mau ngisengin bamba SPG-nya lumayan lah. Kasihan, Pak. Kasihan Pak, pusing orang.
Kok Nanti pengen nangis, Pak. Udah nyiapin kata dari semalam. Ya, tapi ya soalnya apa ya? Ya karena masalah apa namanya? Ya karena mereka cuman dagang dan di ini sih ya apa namanya didoktrin dengan seperti itu. Pernah ada yang datang ke rumah saya, dia apa namanya kayak salesman apa regulator gitu ya, salesman regulator. Terus dia lihat tabung gas di rumah saya langsung kena ke tanah, langsung kena ke lantai gitu maksudnya. Terus dia bilang, oh Pak, ini harusnya jangan kena ke lantai Pak. Nanti kalau kena lantai dingin, nanti si LPG di dalam tabungnya jadi beku semua. Terus saya mikir, emang titik beku LPG berapa? Masa iya kena suhu lantai doang beku? Salah orang ya, Pak. Salah target itu, Pak. Ketemu Lord. Iya. Pulang malu Pak itu Pak. Itu soalnya saya di depan rumah saya nggak pasang stiker dosen termo gitu. ya itulah. Jadi apa namanya? Dengan kalian mendapatkan ilmu dasar seperti ini bisa lebih kritis lah ya. Gitu. Banyak sih hal-hal menarik kalau ada sales yang ngomongnya sok ilmiah gitu, tetapi ilmiahnya itu didapat dari hasil doktrin bosnya gitu, bukan ini. Jadi ya begitulah. Besok-besok marahin aja, Pak. Enggak, besok-besok saya suruh ikut kuliah termo aja. Langsung kasih link aja Pak. Oh iya bener ya, suka kasih link YouTube ya, belajar sendiri. Jangan lupa absen dulu. Minta di subscribe juga, Pak. Oh tentu. Oke, nah gitu. Nah sekarang bandingkan antara oksigen dan karbon dioksida. Bandingkan oksigen dengan karbon dioksida. Mana yang kelihatannya lebih tinggi? Karbon dioksida, Pak. Karbon dioksida. Karbon dioksida jauh lebih larut daripada oksigen. Pertama, karena karbon dioksida bisa berkeseimbangan membentuk karbonat bikarbonat dalam air. Yang kedua, kelarutan CO2-nya sendiri cukup tinggi. Buktinya apa kalau kelarutan CO2 tinggi dalam air? Coca-Cola. Nah, buktinya minuman bersoda ya. Jadi Coca-Cola, terus Sprite, pokoknya minuman bersoda itu dibuat dengan cara mencampurkan CO2 cair dengan apa namanya, mencampurkan, kalau di pabrik itu kan dicampurkan adalah CO2 cair. CO2 cair yang bertekanan tinggi dicampurkan dengan air gitu ya, sehingga menjadi air soda. Tapi sekarang banyak juga yang sudah menjual alat apa namanya, soda maker gitu. Kalau kalian cari di Tokopedia atau di Bukalapak adalah soda maker, itu langsung diinjeksikan gasnya. Jadi gas atau ampul langsung diinjeksikan dalam air gitu ya. Itu CO2-nya akan terlarut dalam air. Nah, kelarutan gas itu akan berkurang seiring dengan peningkatan temperatur. Gitu. Itulah kenapa ketika kalian minum minuman bersoda ada sensasi apa namanya? Sensasi fizzy istilahnya. Apa istilahnya ya dalam bahasa Indonesia ya? Tajam-tajam. Apa? Sensasi tajam di lidah, Pak. Sensasi tajam. Ya susah apa? Atau ada istilah lain yang lebih umum? Nyelekit. Nyelekit.
Tapi masih nggak nyala diselingkuhin pacar ya. Aduh, Pak. Ya intinya sensasi itulah. Kan saya yakin kalian pernah lah minum minuman bersoda. Ya meskipun nggak semuanya pernah diputusin pacar. Ya paling nggak pernah minum bersoda kan ya. Jadi tahu sensasi, kebayang lah sensasi Fizzy itu seperti apa. Nah, kenapa bisa ada sensasi seperti itu? Kira-kira kenapa? Karena karbon dioksidanya, Pak. Karena karbon dioksidanya gimana? Keluar dari. Nah, jadi karena suhu tubuh kalian karena suhu tubuh kita lebih tinggi daripada suhu ruangan, gitu ya. Jadi ketika si minuman soda itu masuk ke tubuh kita yang lebih hangat, kelarutan CO2-nya akan turun. Itu yang mengakibatkan si CO2-nya terlepas dari larutan, lepas ke udara di dalam mulut lewat muncul gelembung-gelembung itu di lidah. Nah, itu yang memunculkan sensasi Fizzy itu. Gitu. Makanya kalau minum soda kan enakan dingin-dingin ya. Karena kalau dingin CO2-nya masih terlarut banyak di dalam minuman itu. Kalau minuman sodanya kamu angetin dulu, ya hilang semua CO2-nya. Jadi tinggal air gula doang. Gitu. Oke. Itu hukum Henry. Gitu. Oke, karena waktunya nggak cukup, yang terakhir akan saya lanjutkan besok, yaitu untuk hukum Raoult termodifikasi. Silakan, jika ada pertanyaan. Pak, mau bertanya, Pak. Silakan. Tadi saya masih belum menangkap kok dapat 0,21 dari mana, Pak ya? Kan komposisi oksigen dalam udara. Komposisi oksigen dalam udara. 21%. 21% kan? Oh, oke. Siap, Pak. Ya, jadi karena di sini kan di udara ini ada nitrogen, ada oksigen, ada uap air, ada juga sebenarnya uap air, tapi uap air jumlahnya sangat sedikit, sehingga praktis diasumsikan N2 dan O2 saja, dan O2 kadarnya adalah 0,21. Gitu. Oke, silakan, ada pertanyaan lain? Pak, kalau alat yang di akuarium itu dia ngasih tekanan ya, Pak? Alat di akuarium yang bubbling oksigen itu? Iya. Nah, kalau bubbling oksigen itu dia bukan memberikan tekanan, jadi dia hanya ya sama aja kayak kamu kalau kamu niup inilah, niup. Jadi si alat bubbling itu tujuannya adalah hanya untuk menjenuhkan saja. Jadi agar si kandungan oksigen di dalam air selalu dalam kondisi jenuh. Gitu. Berarti P-nya konstan ya, Pak ya? Kenapa? Tekanannya konstan ya berarti di situ ya, Pak? Iya, tekanannya pasti konstan. Nah kan di air kan air itu ada ikan kan? Nah, kalau tidak diberikan bubbling, kadar CO2 kadar oksigen di dalam air, larutan oksigen dalam air akan berkurang. Jumlah oksigen dalam air akan berkurang karena terus dikonsumsi oleh ikan. Itu kan ya? Karena sudah dikonsumsi oleh ikan. Nah, bagaimana cara mengembalikan agar oksigennya selalu dalam level maksimum ini? Dengan cara di-bubbling. Gitu. Jadi dialirkan udara ke dalam air dalam bentuk gelembung, karena kalau dalam bentuk gelembung luas permukaannya nanti jadi lebih tinggi, sehingga perpindahan oksigen dari udara ke air akan lebih cepat. Tapi tetap tidak akan meningkatkan kelarutan maksimumnya. Gitu. Hanya menjaga agar kadar oksigen di dalam air selalu dalam level tinggi.
dalam level jenuh. Gitu. Oh, iya. Oke, silakan. Pertanyaan lain? Pak mau nanya, Ya, silakan. benar nggak kalau kelarutan gas itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya temperatur? Betul. Betul. Contohnya tadi, yang saya contohkan minuman bersoda tadi. Ya, yang dipanaskan itu gasnya akan menghilang. Itu cuma jadi air gula ya, Pak. Betul. Kalau dipanaskan, nanti CO2-nya lepas semua itu. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, silakan nanti dikumpulkan ya Excel-nya untuk tugas yang Raul. Besok pagi kita akan masuk ke materi terakhir tentang subbab terakhir, maksudnya dari materi keseimbangan fase ini tentang hukum Raul termodifikasi. Oke? Sampai ketemu besok pagi. Baik, Pak.